Hey, welcome to Hex Room. Hex Room ini adalah cerita lengkap dari Outside Room bermain patroli ronda tengah malam di Kampung Mati bersama dengan Java Bros. Dan seperti biasa, sebelum nanti aku akan menceritakan apa-apa aja yang terekam oleh kamera dan apa-apa aja yang terjadi atau aku rasakan sendiri waktu permainan Outside Room kemarin, aku akan menceritakan dulu soal latar tempat yang aku pakai buat main Outside Room kemarin. Outside Room patroli ronda tengah malam di Kampung Mati kemarin itu kita mainkan di sebuah kampung yang sudah lama tidak berpenghuni. Yang konon katanya kampung tersebut tidak berpenghuni lagi karena pernah terjadi tragedi perampokan yang menghasilkan korban jiwa. Tapi di sini harus aku garis bawahi ya, fakta tentang kejadian tersebut aku tidak bisa mengkonfirmasi. Jadi aku nggak tahu apakah benar pernah terjadi tragedi perampokan yang sampai menghasilkan korban jiwa. Tapi yang pasti, kampung ini memang sudah lama sekali ditinggalkan oleh para warganya, sehingga tidak berpenghuni lagi. Waktu aku sampai di sana pun, aku bisa melihat gitu, bagaimana kondisi kampung tersebut. Rumah-rumah yang kelihatan udah lama sekali tidak ditinggali, terus rumah-rumah yang sudah secara bangunan ya sudah rusak di sana sini. Terus apalagi area sekitarnya ya yang sudah hampir seperti hutan belantara. Jadi itu semua cukup membuktikan gitu kalau kampung ini emang udah lama banget gitu ditinggalkan oleh para penghuninya. Dan untuk alasannya ya aku nggak tahu. Itu tadi yang aku ceritakan hanyalah ya desas-desus atau gosip-gosip tentang tempat tersebut. Nah, untuk lokasi dari Kampung Mati itu sendiri, itu lokasinya agak lumayan jauh dari tempat tinggalku. Karena lokasi dari Kampung Mati itu terletak di kabupaten kota. Sedangkan aku tinggal di kota. Sehingga untuk sampai ke sana itu aku memerlukan waktu sekitar 45 menit tergantung dari kondisi lalu lintasnya. Dan untuk gambaran ya, karena mungkin kemarin waktu Outside Room itu nggak terlalu terlihat secara jelas keseluruhan kondisi dari kampung tersebut. Jadi aku akan sedikit jelaskan dan ceritakan kondisinya seperti apa. Jadi kampung ini itu terletak di suatu gang yang kalau dari luar gang, kampung ini tuh nggak kelihatan. Jadi kalau di luar gang nih, kelihatannya cuman kayak hutan belantara aja. Karena gelap banget. Walaupun sebenarnya setelah masuk gang itu masih ada sih satu rumah, satu doang nih, yang masih ada listrik dan lampunya. Itu waktu itu nyala semua memang. Dan tapi aku nggak tahu apakah rumah itu ada penghuninya atau nggak. Kalau dilihat dari luar sih ya, itu kayaknya nggak ada penghuninya juga. Cuman lampunya masih nyala semua. Nah, kampung ini sendiri itu terletak di setelah rumah yang masih ada listriknya itu. Jadi setelah rumah yang masih ada listriknya itu masuk lagi, itu ternyata di dalamnya itu ada kampung gitu loh. Nah, kalau dilihat dari luar emang nggak kelihatan. Cuman kelihatan ya pohon-pohon dan kayak hutan belantara gitu aja. Dan selain itu di kampung ini kalau nggak salah ya, ada sekitar 10 rumah dan satu gedung yang kayaknya itu dibuat gudang gitu. Ada 10 rumah yang sudah terbengkalai, kondisinya udah tidak layak huni tentunya. Terus kalau situasinya ya, itu bener-bener cukup mencekam, cukup serem, cukup menaikkan adrenalin. Jadi karena melihat tempatnya juga ya, ini cocok banget kayaknya buat main permainan yang perpaduan antara challenge plus dengan explore. Itu kenapa aku kemarin bikin konsepnya itu patroli ronda. Jadi ceritanya nanti kita patroli ronda sehingga harus cek rumah ke rumah. Plus juga harus cari peralatan permainan challenge-nya yang sudah disembunyikan untuk kemudian nanti dimainkan. Nah, untuk permainannya sendiri itu aku sudah mempersiapkan 2 challenge. Satu untuk Hex dan satu untuk Java Bros. Cuman di sini biar seru, Java Bros itu mereka menyembunyikan peralatan-peralatan yang akan aku gunakan untuk challenge dan aku menyembunyikan peralatan yang akan digunakan untuk Java Bros challenge. Nah, tugasnya adalah aku harus mencari peralatan yang sudah dipersiapkan di salah satu rumah-rumah di kampung tersebut, kemudian aku memainkannya. Dan gitu juga sama Java Bros. Dan terakhir soal latar tempat di mana aku bikin Outside Room kemarin, aku bisa bilang mungkin Kampung Mati ini bukan salah satu yang terseram dari semua tempat
yang aku pakai buat outside room. Tapi bisa dibilang permainan yang aku lakukan di tempat itu bisa jadi salah satu pengalaman paling serem, paling gila yang pernah aku alami. Tapi ini pengalaman personal ya, yang mungkin tidak cukup bisa tergambarkan dari outside room yang kemarin atau video yang kemarin, karena nggak semuanya terekam, terutama apa yang ada di kepalaku. Dan di sini nanti aku akan coba untuk menceritakan semuanya. Dan Hexroom kali ini memang akan terasa lebih seperti paranormal experience atau storytelling. Oke, aku akan mulai dari awal. Konsepnya basically, ingat ya, aku harus cari cermin yang udah dipasang oleh Java Bros di setiap rumah yang ada di sana. Terus setelah aku temukan, aku akan menceritakan cerita yang sudah aku tulis sendiri sebenarnya ya, tentang sosok Mbah Ti ini. Setelah itu aku harus melakukan misinya. Itu garis besarnya. Singkat cerita, aku menemukanlah di mana Java Bros menyembunyikan cermin ini, dan ternyata mereka taruh di rumah paling ujung belakang. Yang sebenarnya itu di belakangnya lagi masih ada satu rumah lagi, jadi kayak itu rumah kedua paling ujung, yang posisinya itu letaknya ada di tengah-tengah antara 3 pohon bambu. Jadi samping kiri ada pohon bambu, di belakang ada pohon bambu, di samping kanan ada pohon bambu. Ini cuman buat ini ya, konteks aja apa yang aku rasakan waktu itu. Waktu aku sampai di tempat itu, aku dapat cerita, ya aku nggak tahu itu benar atau enggak, katanya emang di daerah belakang situ katanya itu ada penunggunya gitu, dan penunggunya itu tuh katanya semacam genderuwo gitu. Ya waktu itu sih aku nggak terlalu gimana ya, kayak ya udah aja gitu, genderuwo, ya udah gitu kan, karena aku nggak pernah kan lihat genderuwo, aku juga nggak pernah dapat rekaman genderuwo, nggak pernah, kayak aku masih skeptis aja lah sama hal-hal semacam itu gitu. Cuman ya lumayan buat menaikkan adrenalin kan, gitu aja. Nah setelah sampai ke rumah itu, aku masuklah ke rumah itu, terus ya udah, permainannya adalah aturannya aku harus matikan lighting, tidak boleh ada pencahayaan lain selain lentera yang aku bawa. Dan satu lagi, untuk khusus permainannya Hex itu aku harus main sendirian di dalam rumah itu. Jadi tidak boleh ada orang lain selain aku. Jadi waktu itu Ponta rencananya ya itu sebenarnya dia nunggu di depan rumah. Kenapa kok aku bilang rencananya? Karena nanti akan aku ceritakan setelah itu. Inilah permainannya, sekaligus ceritanya. Singkat cerita, aku ada sendirian di dalam rumah itu, terus aku mulailah buat main challenge-nya. Aku mulai buat baca cerita yang udah aku bikin, yaitu tentang Mbah Ti. Sosok seorang nenek tua yang tinggal sendirian karena anaknya merantau ke kota. Dan selama hidupnya, nenek ini hidup dengan tidak tenang karena anaknya tidak pernah kembali lagi dari kota dan tanpa kabar. Sampai akhir hayatnya, nenek ini pun meninggal dengan kondisi yang tidak tenang, khawatir, dan masih tetap menunggu anaknya. Nah, aku bikin ceritanya seakan-akan, seharusnya ini seakan-akan ya. Aku bikin ceritanya ini, neneknya ini akhirnya jadi sosok penunggu di situ yang masih penasaran anaknya di mana. Dan tersebar rumor kalau rumah itu sering di tengah malam terdengar suara tangisan dari nenek itu. Terus ada rumor juga katanya sosok nenek ini itu sering berkeliling kampung mati tersebut dan terus bergumam mencari anaknya. Dia terus bilang, di mana anakku, di mana anakku. Itu semua sebenarnya kan cerita yang aku bikin sendiri kan. Cuman ya mungkin terlalu nyata kali ya. Aku juga nggak tahu. Balik lagi ke tadi ya, setelah aku mulai coba baca ceritanya gitu kan, tiba-tiba aja aku denger suara orang ngomong, kayak ngomong aja gitu. Untuk apa yang diomongin aku nggak tahu, nggak terlalu jelas suaranya, cuman kayak kedengeran kayak ada suara orang ngomong. Itu doang tuh yang aku dengerin. Yang di kepalaku itu kan Ponta kan di depan rumah kan. Ya udah, aku coba panggil dia. Ternyata nggak ada jawaban. Aku samperin sampai di jendela rumah. Aku lihat tuh ke arah depan rumah. Nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Aku coba panggil, nggak ada yang jawab. Nah, ini nih. Sebenarnya aku mikir sih waktu itu, loh Ponta kemana ya gitu. Cuman di sisi lain, kayaknya seru nih gitu. Nggak tahu apa yang aku pikirin waktu itu, nggak tahu deh. Kayak malam itu bener-bener aku tuh ngerasa bersemangat banget.
By the way, aku main outside room tuh baru kemarin malam. Jadi ini aku syuting itu bener-bener H+1 dari kemarin outside room. Jadi videonya juga belum diedit. Ini aku dapetin ini semua juga aku review hasil footage mentahnya, bukan hasil editannya. Aku coba panggil Ponta, nggak ada, dan waktu itu aku berpikir mungkin Ponta takut karena aku emang sendirian di dalam rumah. Tapi kan Ponta juga di luar rumah sendirian gitu. Jadi mungkin antara dia panggil Java Bros buat nemenin dia di situ atau dia memang nunggu di luar. Yang pasti waktu itu aku panggil dia gak jawab. Jadi aku sadar kalau wah aku sendirian nih di sini. Di sisi lain aku takut, tapi di sisi lain aku menikmati itu. Kayak seru nih, sendirian nih gitu. Nah, setelah aku mau lanjut lagi nih ya, baca ceritanya, belum lanjutin ceritanya, tapi baru mau mulai lagi menceritakan, tiba-tiba terdengar suara seperti teriakan. Aku nggak bilang ini suara teriakan ya, tapi seperti teriakan. Yang dimana saat itu, aku lumayan kaget tuh sama suara itu. Kalau di telingaku emang kedengaran kayak suara teriakan kalau di telingaku. Dan ternyata itu terekam juga di kamera. Cuman di kamera nggak terlalu jelas kalau itu tuh teriakan atau bukan. Jadi sampai sekarang pun aku masih ragu. Mungkin kalian bisa lihat dulu footage-nya. Semasa hidupnya, Mbah Ti memiliki satu anak. Nah, kayak gitu tadi suara yang terekam, dan aku nggak mau berspekulasi, sekali lagi ya, aku nggak tahu itu suara nyata atau suara gaib, aku nggak ngerti. Cuman waktu itu ya lumayan lah menaikkan rasa takut gitu, menaikkan adrenalin. Setelah itu, akhirnya singkat cerita aku tetap lanjutin lah ya, ceritain ceritanya, aku mulai masuk ke ceritanya, rasa deg-degannya, adrenalinnya, semuanya tuh udah mulai berasa gitu kan. Aku sangat menikmati itu. Tiba-tiba nih ya, ada suara sesuatu, benda kayaknya batu kayaknya, yang dia ini jatuh gitu. Jatuh tapi posisinya di dalam rumah. Ya, kalau kalian tonton footage setelah ini, kalian akan dengan jelas kok dengar hal itu. Dan saat itu pun aku coba panggil Ponta, tapi nggak ada jawaban juga. Dengan sosok seorang nenek tua. Iya. Pon? Itu kan kedengaran solid banget ya. Benda solid yang aku pikir kayaknya itu batu, tapi itu posisinya di dalam rumah. Ya, tapi waktu itu, di tempat itu, aku mikirnya masih, ya batu sih. Apa sih, cuman hal gitu doang gitu. Nggak yang bikin aku langsung yang gimana gitu, nggak. Takut sih, makin was-was sih. Cuman, ya udah gitu. Hal biasa, hal suara kecil-kecil gitu, biasa lah. Jadi aku nggak terlalu yang pengen untuk segera menyelesaikan juga. Aku masih menikmati apa yang aku rasakan di sana. Nah, sampai kemudian runtutannya nih, sesuatu yang aku anggap sebagai sebuah pengalaman yang kayaknya nggak akan aku lupain deh. Seremnya gila sih, buat aku tapi. Jadi setelah aku baca ceritanya, aku kan harus melakukan misinya. Misinya adalah memanggil Mbah Ti ini melalui media cermin. Jadi aku harus bilang, Mbah Ti datanglah, Mbah Ti datanglah 3 kali sebanyak 3 putaran. Karena aturannya adalah aku tidak boleh menggunakan pencahayaan apapun selain lentera, akhirnya aku matiin lah lightingnya. Terus aku coba tuh buat berdiri di depan cermin. Cuman karena aku pakai mode inframerah di kameraku, cahaya inframerahnya tuh nembak ke cermin yang akhirnya mantul. Jadi wajahku nggak terlalu kelihatan di cermin. Ya udah, aku putuskan untuk pakai mode kamera biasa, nggak pakai infrared. Begitu kameraku aku pindah ke mode biasa, aku lihat lagi tuh ke cermin. Ternyata aku baru sadar kalau lentera ini itu tuh gelap banget, kayak nggak terang sama sekali gitu loh. Terus waktu aku angkat untuk sejajar di sebelah wajahku, kan wajahku harus kelihatan ya di pantulan cermin kan. Nah waktu aku angkat, entah apa yang terjadi, kayaknya itu bisa jadi normal, bisa jadi nggak tahu lah. Api di dalam lentera itu tuh jadi kayak gitu. Kalau kayak gini kelihatan nggak?
Please dong, jangan mati dong. Please, jangan. Lenteranya kenapa cuy? Dan itu terus, dia membesar terus mengecil, membesar mengecil, gitu terus. Selain itu, aku lihat nih, ternyata kenapa lenteranya itu nggak terang? Karena gelas yang buat nutupin apinya itu semuanya full udah hitam, hitam pekat. Yang akhirnya cahaya api di dalamnya itu nggak keluar. Kayaknya itu masih normal. Kayak sesuatu ya ini lentera tua gitu, jadi mungkin itu normal. Cuman kondisinya jadi, aduh, kok lenteranya gini gitu. Terus ya udah, karena mau tidak mau permainan masih harus tetap berlanjut. Aku mikir kalau ya udah pakai lighting deh. Cuman lightingnya yang redup aja. Aku taruhlah itu lentera, aku nyalain lagi lightingnya. Begitu aku nyalain lighting, baru sebentar mati lagi lightingnya. Lenteranya kenapa cuy? Loh, lightingnya nggak nyala. Men, loh. Duh, di situ aku kok mati. Aku bingung. Loh, kok mati? Aku coba nyalain lagi, mati lagi. Aduh, ini kenapa lagi nih lighting kan? Mungkin baterainya habis. Waktu itu aku mikir kayak gitu. Mungkin baterainya habis. Aku bingung, mulai agak panik. Rasa takut mulai semakin naik. Harusnya kalau normalnya nih, di kondisi normalku, harusnya waktu itu aku memutuskan untuk keluar dari sana. Karena kondisinya nggak memungkinkan. Nggak ada pencahayaan sama sekali di sana. Itu benar-benar gelap gulita. Udah nggak ada cahaya dari manapun dah. Gelap banget, aku nggak bisa lihat apa-apa. Cuman ya dari kamera doang aku bisa lihat pakai infrared. Tapi waktu itu entah gimana, aku masih ini harus tetap jalan. Kayak ada rasa gimana ya. Jadi aku tuh takut banget dengan kegelapan itu. Tapi di sisi lain kayak ini seru banget nih gitu. Excitednya tuh bener-bener menggebu-gebu gitu loh. Ini seru banget nih. Tapi takut. Nah lah, akhirnya aku muncul ide kalau ini lentera udah nggak bisa dipakai, dia udah gelap full, nggak bisa dipakai sama sekali. Aku coba buka pun kacanya tetap gelap. Akhirnya aku matiin lah. Terus aku bawa HP. Ya udah, pakai senter di HP aja. Minimal di pantulan kaca tuh wajahku kelihatan. Buat nyenterin wajahku aja. Untuk sekitar tetap gelap, nggak apa-apa. Bahti, datanglah. Bahti, datanglah. Sampai akhirnya aku mulailah permainannya dengan melakukan panggilan putaran pertama. Aku fokus, lihat ke cermin, terus aku panggil. Bahti, datanglah. Bahti, datanglah. Sampai ketiga kali. Setelah itu, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa terjadi sama sekali. Bahkan suara-suara tuh nggak ada. Nggak kayak sebelumnya yang ada kayak suara orang ngomong, ada suara kayak teriakan, ada suara batu jatuh gitu. Nggak ada. Bener-bener, yaudah gelap, sunyi, senyap, nggak ada apa-apa. Tapi karena itu, adrenalin semakin naik lagi. Cuman di sisi lain, aku semakin gila seru nih. Gitu. Aneh banget, nggak tahu kemarin malam tuh aneh banget buat aku. Terus lanjutlah lagi. Panggilan putaran kedua. Nah, di sini nih, mulai. Waktu aku lihat ke cermin, aku mau mulai melakukan panggilannya, tiba-tiba aja. Ini di kepalaku nih ya. Langsung sekilas kebayang wajah seorang nenek-nenek. Sekilas, kayak sep gitu. Aku yakin betul, itu nggak di cermin. Itu cuman bener-bener apa yang ada di kepalaku. Bener-bener cuman imajinasiku aja. Aku yakin itu. Kebayang hal itu langsung. Rasa takutku langsung naik gitu. Langsung naik, aku langsung deg-degan luar biasa. Terus kaki itu kayak pengen ngajak langsung lari dari tempat itu. Cuman aku langsung berhenti di ambang pintu keluar rumah itu. Aku berhenti di situ, terus aku coba yakinin diriku sendiri dulu, itu tadi cuma ada di kepalaku, itu tadi cuma di kepalaku, itu nggak mungkin nyata, nggak mungkin ada di cermin itu, ya kali gitu kan, maksudnya aku juga masih nggak percaya gitu, nggak mungkin ada wajah nenek-nenek tiba-tiba keluar dari cermin, atau bahkan dia keluar gitu kan, dari cermin kan nggak mungkin gitu kan, nggak sampai ke sejauh itulah, aku yakin kalau itu cuma ada di kepalaku. Jadi aku terus ngomong ke diriku sendiri, itu cuma ada di kepalaku, itu cuma ada di kepalaku, dan seterusnya. Aku meyakini
meyakinkan diriku sendiri. Tapi di sisi lain, kondisi mentalku ini atau emosiku ini agak nggak stabil. Rasa takut bercampur dengan rasa jengkel atau emosi, bercampur dengan rasa excited. Kenapa aku emosi? Karena yang pertama, Lentera tiba-tiba kayak gitu. Itu kan kayak konsep udah rusak ya. Kedua, lighting nggak mau nyala. Ketiga, kameraku ini aneh. Jadi gini, secara teknis ya aku jelaskan. Kamera itu bisa ngeblur kalau dia kurang cahaya. Jadi lensa kamera ini kalau dia kurang cahaya atau cahayanya redup, dia akan ngeblur. Itu wajar. Cuman sepanjang aku main itu, kamera ini tuh sering banget ngeblur. Mau pakai lighting nggak pakai lighting tetap ngeblur. Tiba-tiba ngeblur aja gitu lensanya. Jadi mau terang mau gelap tetap ngeblur. Nah itu nge-trigger emosiku. Aku agak jengkel, ini kenapa sih kondisi gini amat gitu, kayak nggak mendukung banget gitu. Udah Lentera lah gitu, lighting kayak gitu, sekarang kamera kayak gini gitu. Agak jengkel. Secara emosi aku udah mulai nggak stabil saat itu. Cuman karena masih ada excitednya, aku masih tetap pengen ngelanjutin dan menyelesaikan itu. Ya, aneh. Betul aneh. Gimana ceritanya aku bisa excited dengan kondisi semacam itu? Aneh. Akhirnya aku yakinkan diriku sendiri untuk tetap melanjutkan permainannya dan aku lakukanlah panggilan putaran kedua. Putaran kedua. Nenek, datanglah. Coba. Nenek, datanglah. Di sini aku mulai nggak fokus. Di situ aku salah panggil, harusnya kan aku panggilnya Mbah Ti dan sebagainya. Tapi di sini aku panggilnya Nenek. Nenek datanglah, nenek datanglah. Karena apa? Karena tadi yang di kepalaku tuh udah wajah nenek-nenek itu tadi gitu loh. Akhirnya aku panggilnya nenek datanglah dan sebagainya. Setelah putaran yang kedua ini selesai, 3 kali aku panggilan, tidak terjadi apa-apa. Ya masih senyap, masih sunyi, nggak terjadi apa-apa. Tapi udah kerekam nih di sini ya, soal sosok atau bentuk dari nenek tersebut. Udah kerekam gitu, wajahnya dan sebagainya. Akhirnya startlah aku buat melakukan panggilan yang putaran ketiga. Nenek, datanglah. Nenek, datanglah. Di putaran ketiga ini, aku panggil nenek datanglah, dan akhirnya aku sadar kok aku panggilnya nenek gitu. Harusnya aku panggilnya Mbah Ti nih, sesuai sama cerita yang tadi. Dan aku panggil lah yang terakhir Mbah Ti datanglah. Setelah itu, di misinya itu kan aku setelah melakukan panggilan harus mencoba berkomunikasi. Dan di sini komunikasinya itu sesuai dengan konteks ceritanya tadi, di mana aku harus menenangkan Mbah Ti, ya kan, yang telah lama menunggu anaknya pulang. Ya udah, di situ aku cobalah untuk berkomunikasi, ya ngarang gitu, berkomunikasi. Jadi waktu sudah berlalu, bla 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 bla. Dan disinilah momen yang kayaknya nggak akan pernah aku lupakan. Rasa yang nggak pernah terjadi sebelumnya dan kayaknya akan jadi satu pengalaman tersendiri buat aku. Jadi setelah aku ngomong anakmu sudah tenang di sana, tiba-tiba aja tuh kayak tek. Aku tuh gimana ya, perasaannya tuh kayak langsung masuk tuh aku ke ceritanya. Jadi kalau kamu lihat bener-bener wajahku ketika aku mencoba berkomunikasi ke Mbah Ti ini, itu kayak apa ya, aku tuh lagi ngomong sama seseorang gitu, kayak beneran lagi ngomong sama seseorang. Tapi yang aku rasakan waktu itu emang kayak berasa aku udah masuk banget ke ceritanya, kayak aku lagi ngomong sama seseorang. Rasanya tuh kayak gitu. Itu start ketika aku mulai Mbah Ti bla 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 bla. Merinding aku. Itu langsung berasa kayak aku masuk ke ceritanya. Di saat yang sama, berasa kayak, ini perasaanku aja ya waktu itu ya, sebelah kiriku tuh kayak ada seseorang. Di saat yang sama aku merasa sebelah kiriku ada orang, dan di saat yang sama juga tiba-tiba suasana, kondisi, atau vibes-nya tuh tiba-tiba kayak mendiskriminasi banget gitu. Jadi kayak, apa ya, perasaanku langsung mengecil gitu. Dan langsung rasa takutku ini naik gitu. Nah, refleks kan, karena aku merasa kayaknya sebelah kiriku ada orang deh gitu. Refleks, aku langsung banting kamera ke kiri. Nah, ini di kamera nggak kerekam apapun, nggak kelihatan apapun, bahkan nggak ada suara apapun. Itu di kamera ya. Tapi waktu itu begitu aku nengok sebelah kiri ada jendela, dan di balik jendela itu, merinding banget aku sampai sekarang kalau inget itu, kayak rasa takutnya masih ada gitu. Jadi aku melihat, nih di mataku ya, aku ngelihat ada nenek-nenek, wajahnya kelihatan jelas, wajahnya nih flat
flat melihat ke arah lurus gitu. Nggak tahu ke aku atau nggak, tapi lurus saja gitu. Flat wajahnya. Terus rambutnya itu dominan udah putih, tapi di bagian depan sini tuh masih agak ada hitam-hitamnya gitu. Dan disisir rapi ke belakang rambutnya. Jadi kayak panjang ke belakang gitu. Jadi full wajahnya tuh kelihatan. Nah dia berdiri aja agak bungkuk dikit, pakai baju semacam baju lurik yang aku pakai kayak gitu, cuman warnanya tuh hitam putih. Jadi garis-garis hitam putih gitu. Tapi ini luriknya buat perempuan ya, yang kayak kemben ada segininya gitu loh. Nah kayak gitu. Begitu aku lihat sekilas aku lihat itu, terus hilang aja. Tapi di sini hilangnya tuh bukan kayak hilang set terbang atau fade out gitu, menghilang gitu, enggak kayak gitu. Tapi aku lihat terus nggak ada, udah gitu aja. Cuman ada sepersekian detik aku lihat jelas banget. Nah waktu itu rasa takutku bener-bener udah langsung naik ke puncak, nggak bisa aku handle lagi. Terus kayak kondisiku ini aku cerita aja masih menggebu banget karena barusan kemarin aku rasain. Rasanya tuh kayak bingung, panik, tapi kayak nggak mau lari. Rasa excitednya udah nggak ada. Excited ingin main tuh udah nggak ada. Udah bener-bener penuh dengan rasa takut dan penuh dengan rasa panik. Tapi bingung mau ngapain. Kayak mau lari tuh kayak lari bukan suatu pilihan lagi gitu. Aku bingung, coba tenangkan diri, dan di situ aku refleks langsung ngomong, itu cuma di pikiranku, dan aku ulang terus tuh kata-kata itu. Karena aku yakin betul di kamera nggak ada kok. Aku langsung refleks setelah lihat itu ya. Refleks aku langsung lihat ke display juga nggak kelihatan apa-apa kok. Jadi benar-benar cuma ada di kepalaku aja. Aku yakin itu. Itu kenapa aku terus bilang ke diriku sendiri kalau itu cuma ada di kepalaku. Yang artinya itu nggak nyata. Itu cuma ada di kepalaku aja. Kayak aku udah terlalu masuk sama ceritanya, aku udah bener-bener menggambarkan sosok nenek ini gitu. Terus vibes-nya juga mendukung banget, ya kan, tempatnya juga mendukung banget. Jadi kayak semuanya udah jadi referensi otakku untuk menggambarkan sosok nenek ini. Dan waktu itu aku tekankan ke diriku sendiri, itu cuma ada di kepalaku. Nah, tapi nih ya, waktu itu karena aku takut ya, sambil meyakinkan ke diriku sendiri itu cuma ada di kepalaku, aku mundur kan, menjauh dari jendela. Nah, setelah aku melangkah mundur menjauh dari jendela, mulai nih aku denger suara-suara. Yang dimana suara ini nggak kerekam sama sekali di kamera. Di kamera tuh clear, nggak ada apa-apa. Cuman bener-bener kerekam ketakutanku doang, tapi nggak ngerekam apa yang aku lihat dan aku dengar gitu. Nah, suara ini itu terdengar seperti seseorang ngomong, tapi kayak bukan orang ngomong, tapi kayak orang ngomong, ngerti gak sih? Kalau disebut orang ngomong, ngomongnya ini nggak jelas, bukan kata-kata juga yang disebutkan, tapi kalau disebut bukan orang ngomong, kayak orang ngomong. Dan suara ini itu silih berganti, dari sini, terus tiba-tiba dari sana. Dari arah ruangan kanan, terus tiba-tiba dari arah ruangan kiri. Nah itu kayak berdatangan gitu. Wah, merinding banget aku. Ini jujur ya, aku waktu lihat hasil footage-nya aja aku masih merasakan ketakutannya. Ini boleh lah buat sebagian dari kalian gitu bilang lebay, halu. Boleh banget. Aku aja juga percaya kalau aku itu halu doang kok. Tapi rasa takutnya nyata. Itu yang bisa aku pastikan ya itu. Rasa takutnya itu benar-benar nyata. Udah, terus aku coba jongkok, mepet ke tembok, coba buat menenangkan diri dulu. Aku sempat buat arahin kamera ke mukaku. Di situ aku ngomong terus tuh. Itu tadi cuma ada di kepalaku, itu tadi cuma ada di kepalaku, itu tadi cuma ada di kepalaku. Tapi semakin aku ngomong kayak gitu, di kepalaku semakin kebayang gitu. Ya di kepalaku ya terimajinasikannya masih jendela dan sosok nenek ini gitu loh, di balik jendela itu. Tapi aku tetap ngomong tuh, itu tadi cuma ada di kepalaku dan seterusnya. Aku masih tetap terus ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya nih ya, kan coba terus ngomong kayak gitu ya. Nggak tahu gimana, aku mulai ngerasa mulutku nih kebas. Kayak area bawah rahangku ini kayak nggak bisa dikontrol. Ngomong tuh agak susah karena kayak aku nggak ngerasa ngegerakin rahangku gitu loh, kayak kebas aja, kayak mati rasa gitu. Kalian bisa lihat di video aku gini gitu, karena aku pengen ngerasain mulutku gitu, aku pengen ngerasain gigiku gitu loh, karena kebas, makanya aku gitu. Nah, ngomong aja aku jadi susah. Ditambah lagi, ini yang paling aneh sih. Waktu aku kayak gitu, waktu ngomongku udah mulai susah, tiba-tiba aja di kepalaku tuh kegambar tulisan, atau ada tulisan gitu loh, kebayang tulisan gitu. Tulisannya tuh gini, wes ikuti wae. Dan aku baca tulisan itu dalam hati. Ah gila, didekanku sampai sekarang banget. Di momen itu, aku langsung aku cabut. Itulah akhir dari aku di rumah itu. Intinya saat itu aku udah kena mental.
udah kena mental. Atas apa? Atas ketakutanku sendiri, atas imajinasiku sendiri, atas halusinasiku sendiri. Aku berani ngomong kayak gitu karena ya lagi ya, aku nggak punya bukti apapun dari apa yang terekam di kamera. Ini cuma sekedar cerita aja yang nggak bisa dibuktikan gitu. Aku pun nggak bisa membuktikan sama sekali. Cuma sekedar cerita aja. Tapi ya bagaimanapun memang Hexroom kan tempatnya aku buat menceritakan juga tentang apa yang aku rasakan di sana. Dan itu benar-benar real, 100% aku rasakan. 100% apa yang ada di kepalaku yang terjadi saat itu. Nggak cuma sampai situ, selama perjalanan sebelum masuk ke kota, itu di sepanjang jalan di mobil, itu aku masih terus kebayang sama sosok nenek ini. Jadi di kepala aku masih terus kegambar. Apalagi sepanjang perjalanan ya, itu jalannya hutan-hutan dan gelap. Jadi terus kebayang. Sepanjang perjalanan aja, aku tuh bisa tiba-tiba diem, terus tiba-tiba aku takut banget gitu. Tiba-tiba kayak gitu, freak kan nih. Tapi ya gimana? Merasuk banget gitu. Aku tiba-tiba ngomong, aku takut banget Ros gitu. Itu sepanjang perjalanan sampai akhirnya baru mulai hilang itu bayangan di kepalaku setelah masuk ke kota. Baru hilang tuh yang ada di kepalaku. Cuman ya setelah itu semua ya, waktu udah masuk ke kota, bayangan itu hilang. Rasa happy, gimana ya? Bisa dibilang happy sih. Kayak anjing itu seru banget sih tadi. Itu tuh bener-bener apa ya, kerasa banget gitu. Kayak rasa senengnya tuh malah justru naik gitu setelah aku balik. Kalau diingat lagi memang betapa menyeramkannya, betapa seremnya dan sebagainya di situ kalau diingat lagi. Tapi di sisi lain aku ngerasa kemarin emang seru banget. Semua yang aku rasakan itu semuanya seru banget gitu. Dan itulah yang bikin aku senang banget sama Outside Room. Sekaligus Hexroom-nya. Karena aku bisa menceritakan semuanya gitu di sini gitu. Itu yang bikin aku senang sama Outside Room. Outside Room itu benar-benar kayak apa ya? Sesuatu yang sangat menyenangkan, kayak semenyenangkan naik roller coaster. Semenyenangkan itu. Teriak tetap iya, takut tetap iya, deg-degan tetap iya, tapi menyenangkan. Dan satu lagi, ini untuk menutup sekalian ya. Menutup akhir cerita ini. Aku masih menganggap bahwa apa yang terjadi ke aku itu semua berasal dari kepalaku. Karena apa? Karena ceritanya aku yang bikin, itu bukan cerita nyata, itu cerita fiksi, aku yang bikin. Aku yang karang, aku yang bikin sosok nenek itu, aku yang bikin cerita tentang nenek itu. Tapi semuanya benar-benar kerasa nyata di kepala. Bahkan aku bisa bayangin tuh ketika nenek itu jalan ngitari area perkampungan sambil terus ngomong, di mana anakku, dan sebagainya. Aku bisa tuh bayangin secara jelas. Berarti ketakutan itu nggak perlu ada di sana. Bisa jadi kita bisa menciptakan ketakutan itu sendiri. Dan itu yang menyenangkan dari Outside Room. Yang terakhir, it's behind you. Now,